Selamat pagi, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami sungguh bersyukur jika kami boleh menyambut hari baru pemberian Tuhan dengan sukacita, dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dengan kekuatan dan semangat baru yang berasal dari Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersama-sama datang kepada firman Tuhan, sehingga kami boleh beroleh kekuatan baru, semangat baru, untuk menjalani kehidupan kami dengan terus bersandar dan berpegang pada Engkau dan pada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi pemandu bagi langkah kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan boleh menolong kami untuk kami menghayati apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk memahami kebenaran firman dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Natal. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, di bawah satu bimbingan tema, yaitu kemenangan sejati melalui iman dan kasih. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 yang demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa Ia mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya kepada Yesuslah, bahwa Yesuslah anak Allah. Inilah yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya bersatu padu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita yang hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, maka berbahagialah kita yang hidup dalam firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemenangan yang sejati itu ternyata bukan bergantung pada kekuatan yang ada di dunia ini. Kekuatan yang ada dan diandalkan
Di tengah-tengah dunia ini kekuatan apa saja, Bapak Ibu? Kekuatan dari fisik ya. Biasanya dalam bentuk kesehatan misalnya. Kekuatan apa lagi Bapak Ibu? Kekuatan dalam bentuk kepandaian ya. Gimana Bu? Pikiran ya, kekuatan pikiran dalam bentuk misalnya kepandaian ya. Kekuatan apa lagi? Dalam hal kepemilikan ya, harta milik misalnya ya. Kekuatan apa lagi? Dalam bentuk kuasa, jabatan misalnya ya. Nah Bapak Saudara, itu adalah bentuk-bentuk kekuatan dunia. Dan kekuatan dunia, kemenangan yang sejati rupanya tidak bergantung pada kekuatan-kekuatan dunia ini. Tetapi bergantung pada apa Bapak Ibu Saudara? Kemenangan yang sejati itu bergantung pada iman kita kepada Yesus Kristus. Yang mana Yesus Kristus kita peringati dalam Natal adalah Allah yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sejatinya kita itu hidup di tengah-tengah arus dunia yang sedang bergejolak sangat luar biasa. Kalau kita pagi hari menyempatkan diri membaca berita-berita, baik di koran online maupun di medsos, kita bisa melihat betapa sedang bergejolaknya dunia kita. Bahkan alam begitu bergolak juga ya. Dengan adanya begitu banyak bencana alam yang saat ini sedang melanda negeri kita. Hal yang terjadi ini rasanya memompa ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, ya. Sehingga apa yang muncul dalam hati kita, Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa anak muda itu insecure. Apa itu? Rasa tidak aman, ya. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu memunculkan rasa tidak aman yang begitu kita rasakan, sehingga memunculkan dalam benak dan pikiran kita pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Boleh dibantu diklikkan? Iya. Nah, pertanyaan apa saja itu? Yang pertama, apakah kita itu sebagai orang percaya benar-benar bisa menikmati kemenangan yang sejati dan abadi, ya? Kedua, apakah iman kita yang kita miliki di dalam Yesus Kristus ini cukup kuat untuk bisa menembus lika-liku gejolak dunia ini, ya? Yang seolah-olah dunia ini menawarkan atau menjanjikan kemenangan yang melalui cara-cara yang begitu instan, begitu mudah gitu ya. Tetapi seringkali kemenangan dengan cara-cara dunia ini seperti pintu yang menipu. Bapak Ibu Saudara pernah masuk ke dalam sebuah ruangan, terus kemudian kita berpikir bahwa di ujung ruangan itu adalah sebuah pintu, tapi ternyata bukan pintu, Bapak Ibu. Ternyata itu hanya gambar pintu. Itu adalah pintu yang menipu. Ya. Seringkali kenikmatan dunia ini menjadi seperti pintu-pintu yang menipu. Ya. Seperti jalan keluar, tetapi ternyata itu jerat yang membawa kita pada sesuatu yang membuat kita jatuh begitu dalam. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1-12 memberikan jawaban yang jelas dari dua pertanyaan ini. Pengakuan Yohanes bukan hanya soal mengakui Yesus sebagai Mesias,
Tetapi pengakuan Yohanes adalah soal kehidupan nyata yang sifatnya praktis. Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu bagaimana iman itu lahir dari kasih seseorang kepada Allah dan bagaimana setiap orang itu bisa mencintai Allah sebagai Bapanya dan bagaimana Bapa itu mencintai kita sebagai anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, inilah inti dari kemenangan iman yang bekerja melalui kasih. Ketika kita percaya kepada Allah yang sudah mengalahkan kemenangan-kemenangan dunia yang semu ini, kita kemudian memiliki ciri-ciri ya sebagai pengikut-pengikut Dia. Yang mana ciri-ciri itu nampak dalam diri kita. Ciri itu nampak dalam kasih kita. Kasih kita kepada Allah dan juga kasih kita kepada sesama. Jadi Bapak Ibu, inti dari kemenangan iman adalah bekerjanya kasih di dalam kehidupan kita. Baik kasih kita yang nampak kepada Allah maupun kasih kita yang nampak kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maknanya bagi kita hari ini firman Tuhan yang kita baca? Apa maknanya firman Tuhan yang kita baca ini dalam konteks kehidupan kita yang serba cepat ya, serba instan, yang seringkali menimbulkan godaan-godaan untuk kita itu mengukur kemenangan berdasarkan ukuran-ukuran yang ada di dunia ini ya. Yang mana ukurannya itu harus cepat dan harus instan begitu ya. Tetapi Yohanes kembali menuntun kita melalui firman Tuhan hari ini untuk melihat bahwa kemenangan sejati itu tidak terletak pada kekuatan luar atau kesuksesan yang terlihat di mata manusia, tetapi melihat pada hubungan yang benar dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diundang untuk melihat bahwa kasih itu telah menjadi bukti nyata dari iman kita. Jika kita mengasihi sesama kita, jika kita mengungkapkan kasih kita kepada Allah, maka Allah itu sejatinya sudah bekerja terlebih dahulu dalam hidup kita. Sehingga kemenangan yang kekal itu ada di dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Yesus tidak mengandalkan lagi kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Karena kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini sudah dipatahkan. Kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini menjadi tidak berarti. Itulah kenapa kita diundang untuk hidup di dalam kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana tema kemenangan sejati melalui iman dan kasih ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu, di rumah, di tempat kerja ya, atau di komunitas kita ya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang kita mungkin merasa, kok ini tidak adil ya buat saya. Ketika kita dihadapkan pada godaan untuk mengerjakan dan melakukan secara mudah dan cepat. Ketika kita digoda untuk balas aja kemarahan dengan kemarahan ya. Balas aja kejahatan dengan kejahatan ya. Ketika standar menangnya dunia itu mewarnai kehidupan orang-orang di sekitar kita, maka firman Tuhan mengajak kita untuk menata kembali bagaimana cara kita merespon dan cara kita bertindak. Di balik semuanya itu, Alkitab mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa kita itu tidak berjalan sendirian. Dan juga iman kepada Yesus
itu bukanlah beban, melainkan itulah yang memberi kita kekuatan untuk hidup dengan cara yang berbeda dari cara dunia ini, yaitu cara kasih ya. Cara yang didasari oleh kasih, yang tidak mengukur nilai orang itu dari keuntungan pribadi, melainkan dari martabat manusia sebagai citra Allah. Ketika kita memilih untuk bertindak dengan kasih, maka sejatinya kita sedang mengukir jalan kemenangan kita walaupun itu tidak selalu mudah, walau tidak selalu gampang. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih itu rupanya bukan sekedar perasaan, tetapi kasih itu sejatinya adalah tindakan yang berbuah di dalam kebenaran. Sehingga kita dimampukan kalau memiliki kasih dalam hidup kita itu dapat menahan diri ya, dan dapat menahan tindakan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, walaupun kita ada dalam kemarahan, kesedihan dan kekecewaan, itu tidak merugikan kita ke depannya. Kasih juga menawarkan pengampunan. Kasih juga mendorong kita untuk mengorbankan kepentingan kita sendiri bagi orang lain. Kasih juga selalu mengarahkan hidup kita pada kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes yang dalam bacaan Yohanes 1 Yohanes yang kita baca tadi, kasih adalah ciri nyata anak-anak Allah. Kasih itu adalah wujud nyata iman yang melampaui logika kita. Dan kasih itu adalah jalan menuju kemenangan yang sejati dan kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika iman itu bersembunyi di balik kasih yang aktif, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah yang begitu besar itu bisa mengubah pola pikir manusia, bisa mengubah pola perilaku manusia, bisa mengubah cara kita memandang sesama kita, bisa mengubah cara kita memandang dunia yang ada di sekitar kita. Karena itu mari kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya dengan yang pertama. Mari kita hidup di dalam integritas di tempat di mana kita bekerja. Bapak Ibu Saudara, ketika godaan itu menggoda kita untuk memikirkan bahwa dengan cara ini aku bisa dapat untung lebih banyak, maka karena integritas, maka kita memilih untuk jujur. Kita memilih untuk adil. Kita memilih untuk bertanggung jawab. Ketika kita berbuat demikian, rupanya kita tidak hanya sedang menjaga hati nurani kita, Bapak Ibu. Tetapi dengan demikian, rupanya kita sedang menjadi saksi yang nyata bahwa kemenangan sejati itu bukanlah milik mereka yang hanya menumpuk kekayaan dengan cara-cara yang merusak, cara-cara yang merugikan, tetapi milik mereka yang hidup di dalam kasih kepada sesama dan yang takut akan Tuhan. Yang kedua, mari kita mengutamakan kasih di dalam keluarga dan pertemanan dan relasi kita dengan siapapun. Ketika ada perbedaan pendapat, kita memilih cara komunikasi yang membangun, ya. Tidak cara komunikasi yang menyerang, ya, pribadi-pribadi yang lain. Dan kita diajak juga untuk memperlakukan satu dengan yang lain dengan respek, dengan hormat. Kasih yang kita bangun di dalam rumah kita juga memperlihatkan bahwa iman kita praktekkan ya. Rumah itu adalah laboratorium untuk menerapkan kasih Kristus yang pertama di dalam hubungan kita yang paling dekat, baik dengan antara suami istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara. Yang ketiga,
di dalam komunitas gereja dan komunitas masyarakat di sekitar kita. Mari kita menjadi penolong bagi yang membutuhkan. Kita tidak menilai atau kita tidak menghambat kasih kita. Kalau kita melihat orang-orang yang membutuhkannya, ketika kita melayani sesama kita secara konkret, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikut menanggung beban orang lain dengan mendoakan mereka atau hadir sebagai pendengar yang setia bagi mereka, kita sejatinya sedang menegaskan bahwa kemenangan yang kita anut adalah kemenangan kasih yang menembus batas-batas penting, batas-batas kuat, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Batas-batas diri kita sendiri. Batas yang paling penting untuk kita tembus adalah batas-batas diri kita sendiri. Karena kadang kita merasa bahwa kita lebih hebat dari orang lain, lebih superior dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Itu adalah batas yang harus kita tembus untuk kita bisa mengasihi orang lain secara tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup perenungan kita hari ini dengan mengingatkan bahwa kehendak Allah bagi kita adalah kita mengalami kemenangan yang sejati. Dan kemenangan sejati itu kita dapatkan melalui iman kita kepada Kristus yang sudah mengalahkan kemenangan-kemenangan dunia ini. Dan juga kemenangan yang sejati kita dapatkan melalui kasih yang senantiasa membuat kita bisa memanusiakan manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berefleksi sejenak. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber kemenangan sejati. Engkau mengundang kami untuk percaya kepadamu dan hidup di dalam kasih-Mu yang nyata. Berikanlah kepada kami iman yang mengakar, kuat, sehingga kami tidak mudah goyah oleh godaan-godaan kemenangan dunia yang begitu mudah dan instan. Melainkan, teguhkanlah hati kami dalam pengharapan akan Engkau. Ajarkanlah kami untuk mencintai sesama kami seperti Engkau mencintai kami, dan seperti Engkau mencintai mereka. Mampukan kami untuk saling tolong-menolong. Mampukan kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, melukai kami, seperti Engkau mengampuni dan melayani dengan kerendahan hati kami orang-orang yang berdosa ini. Bimbinglah kami Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saksi yang menuntun orang lain kepadamu, agar kasih-Mu bisa diwujud nyatakan melalui tindakan-tindakan konkret yang memuliakan nama-Mu. Ampunilah kami, jika kami seringkali mengukur kemenangan dengan kemenangan yang sejati dengan ukuran dunia. Dan ubahlah hati kami, agar kami berfokus pada kasih yang tidak memikirkan diri kami sendiri, melainkan memikirkan kemuliaan Tuhan. Tuhan, curahkanlah damai sejahtera-Mu di atas jemaat-Mu, dan mampukan kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami hidup dalam kemenangan sejati yang Engkau janjikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemenang yang sejati. Amin. Kasih Tuhan